Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Hafalan, Pemahaman, dan Pengamalan Hadis Pertama dan Hadis Kedua. Kitab Hadis Arba'in Nawawiyah merupakan kitab kumpulan hadis yang sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di Indonesia maupun di dunia. Meski jumlah hadis yang tertera dalam kitab ini bukan 40 hadis, melainkan 42 hadis. Hal ini karena orang Arab memang biasa tidak menyertakan bilangan pecahan melainkan bilangan puluhan. Mereka menyebut arba'in 40 meski jumlah lebih satu atau dua bilangan. Dalam perkembangannya, kitab ini telah menjadi bahan ajaran baik di pondok pesantren, TPQ, dan Universitas Indonesia. Selain itu, kitab ini telah menjadi bahan rujukan bagi ulama di penjuru dunia untuk bahan dakwah dan pendidikan. Adapun tujuan pembuatan makalah ini adalah yang pertama, hafalan, pemahaman, dan pengamalan hadis. Yang kedua, mendeskripsikan hadis pertama tentang niat dan ikhlas. Yang kedua, mendeskripsikan hadis kedua tentang iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya, pembahasan tentang hadis pertama tentang niat dan ikhlas akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hadis kedua tentang niat dan ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar Robi Al-Qatabi radhiyallahu ta'ala anhi qala sami'tu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in innama nawa faman ka'anat hijratu ilahi wa rasulihi fa hijratu ilaihi wa rasulihi wa man kanat hijratu lin dunya yushibuha au imaratin yakibuha fa hijratun ila ma hajara ilaihi rawa Imaman al-Muhdithin Awwallah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bil al-Muhayyad bin Barudi al-Bukhari wa al-Husani Muslim bin al-Hazah bil Muslim al-Qusari ala yasburi fi sahihima aladda huma asahu al-kutub al-musanafah. Terjemahannya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu bergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena kesenangan dunia atau kesenangan seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Barjibba al-Bukhari atau orang Bukhara, dan Abu Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjah bin Muslim Al-Quraish An-Nasaiburi di dalam dua kitabnya yang paling sahih di antara semua kitab hadis. Penjelasan dari hadis pertama, yaitu hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya di dalam banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkan pada beberapa bab pada kitab sahihnya. 1. Innama bermakna hanya atau pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut. 2. Kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya. 3. Kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut pendapat ahli bahasa Arab bahwa kalimat syarat dan jawabnya. Begitu pula mubtadah atau subjek dan khabar atau predikatnya haruslah berbeda, sedangkan di kalimat ini sama. Selanjutnya hadis kedua akan disampaikan oleh Hafiz. Pada Hafiz saya persilakan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumi
إذا طلع عليه رجل سديد بياد الثياب سديد سواد السعر لا يرى عليه أثار السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الهفة العراة الآلة رئاء السعي يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Riwayah Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami tengah berada di majelis bersama Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba tampak di depan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu ia duduk di hadapan Rasulullah dan menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah dan meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah. Selanjutnya ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah menjawab, "Islam itu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya." Orang itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Rasulullah menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk."
Orang tadi berkata, "Engkau benar." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu." Orang itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang kiamat." Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Selanjutnya orang itu berkata, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, "Jika hamba perempuan telah melahirkan tuan putrinya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan pengembala kambing, berlomba-lomba mendirikan bangunan, kemudian pergilah ia. Aku tetap tinggal beberapa lama kemudian." Rasulullah berkata kepadaku, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu?" Saya menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah berkata, "Ia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepadamu tentang agama kepadamu." Hadis ini sangat berharga karena mencakup semua fungsi perbuatan lahiriah dan hati batiniah, serta menjadi tempat merujuk bagi semua bagi semua ilmu syariat dan menjadi sumbernya. Namun terkadang dalam pengertian syariat, kata Islam dipakai dengan makna iman dan sebaliknya kalimat. Kami heran dia bertanya tetapi dia sendiri yang membenarkannya. Mereka para Rasulullah menjadi heran atas kejadian tersebut karena orang yang datang kepada Rasulullah hanya dikenal oleh beliau dan orang itu belum pernah mereka ketahui bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan sabda beliau. Kesimpulan yang terdapat dalam hadis ini adalah mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan yang bermanfaat dan bertujuan baik akan menjadi ibadah ketika dilakukan dengan niat ikhlas dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis: 1. Disunahkan untuk memerhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan. 2. Siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajiblah bagi bertanya tentang hal tersebut, meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaatnya. 3. Tidak disukai mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskan sepanjang tidak ada kebutuhan. 4. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Ta'ala, dan banyak pelajaran terdapat dalam hadis. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang kata atau salah kata, mohon dimaafkan.